Shalom Bapak Ibu Jemaat GSKI Gajah Mada dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan persiapkan hati, kita akan masuk hadirat Tuhan. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Elohim Yahweh Maha Besar, Allah Israel, Allah yang benar, tiada yang sama seperti-Mu. Kami bersama masuk dalam hadirat Bapa.
lebih sungguh lagi. Angkat hatimu. Bagi Allah yang tertinggi, Raja Maha Besar, segala kemuliaan bagimu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau lebih lagi bersekutu denganmu. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Hati kita girang mendengar suara Tuhan. Amin. Bapak Ibu, mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Bersama katakan, hati kita girang mendengar seruan. Mari kita datang ke rumah Tuhan dengan nyanyian syukur, dengan nyanyian syukur, dengan sorak-sorak glory. Hari Tuhan kita raya. Kembali katakan, hati kita girang. Amin. Hati kita girang mendengar seruan. Mari kita datang ke rumah Tuhan. Haleluya. Dengan nyanyian syukur, dengan sorak-sorak glory. Mari rayakan kehadirannya. Hari Tuhan kita rayakan. Lebih baik satu hari di rumah
Bapak Ibu saya persilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu kita akan mempersiapkan hati untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Bapak teduhkan gejolak jiwa kami, agar kami mengerti kehendak-Mu di dalam hidup kami. Bawaku Tuhan masuk dalam hadirat-Mu. Bawaku masuk sekarang ke tempat-Mu Tuhan. Jiwaku merindukan memandang kemuliaan-Mu. Di dunia yang makin suram, ku datang mengungsi. Ku menaruh harapan di menara-Mu yang tinggi. Kembali bersama katakan, bawaku masuk sekarang ke tempat-Mu Tuhan. Jiwaku merindukan memandang kemuliaan-Mu. Di dunia yang makin suram, kami datang mengungsi Tuhan. Ku datang mengungsi. Ku menaruh harapan di menara-Mu yang tinggi. Oh, Engkau teduhkan deru lautan dan gelombangnya. Kau yang tegakkan gunung-gunung kekuatanmu. Kiranya kami menjadi kenyang di rumah-Mu Bapa, di baitmu yang kudus, pelabuhan-Mu, perteduhanku. Engkaulah pelabuhan kami. Bawaku masuk sekarang ke tempat-Mu Tuhan. Jiwaku merindukan memandang kemuliaan-Mu. Di dunia
Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan saat ini. Kami bersyukur kalau kami masih berkesempatan untuk menyaksikan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Berfirmanlah Tuhan, biar firman kebenaran yang sebentar kami dengar membawa kami semakin mencintai Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita bersyukur pada kesempatan ini, walaupun lokasi kita masih berbeda, kita masih bisa menyaksikan kebenaran firman Tuhan secara virtual melalui streaming online seperti ini. Biar kebenaran firman Tuhan yang sebentar kita dengar membawa berkat bagi kita semua Bapak Ibu. Bapak Ibu, saudara kekasih, pada saat ini gereja-gereja belum mengadakan ibadah fisik seperti semula. Kita masih melakukan kegiatan gereja secara online. Berkaitan dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Lalu Bapak Ibu memperhatikan akibat keadaan pandemi COVID-19, mungkin Bapak Ibu yang menyaksikan program ini pun mengalaminya. Di mana keseharian kita dihabiskan di depan komputer, laptop, atau notebook kita. Bahkan saat kita makan pun kita berhadapan dengan komputer. Semua dilakukan melalui perangkat teknologi. Bahkan bisa ketiduran Bapak Ibu dari gambar ini. Jadi hampir seluruh dunia mengalami pandemi COVID-19 ini. Salah satunya dengan perangkap teknologi kita masih bisa melakukan aktivitas. Walaupun keberadaan kita masih work from home, maksudnya kegiatan yang kita lakukan sebagian besar berada di rumah. Kegiatan aktivitas bisnis nyaris tidak bergerak. Ini dikenal dengan post pandemi COVID-19. Kita mengalami keadaan yang tidak nyaman. Tidak nyaman Bapak Ibu. Untuk itu suatu kegiatan adaptasilah yang kita harus menyesuaikan keadaan ini. Kalau dalam dunia sekuler dikenal dengan istilahnya work in process. Work in process. Artinya masih ada pekerjaan yang kita kerjakan. Itu work in process, belum selesai. Tapi harus dipahami Bapak Ibu, pekerjaan yang belum selesai itu hanya sementara. Kita harus menyelesaikan pekerjaan itu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu di rumah dalam kesempatan ini
melakukan renovasi rumah gitu ya. Itu namanya work in process. Selama work in process renovasi itu mungkin keberadaan kita tidak nyaman. Tapi harus dipahami keadaan work in process itu hanya sementara. Kita akan menyelesaikan pekerjaan yang kita kerjakan itu. Demikian juga keadaan saat ini Bapak Ibu. Tuhan sedang mengerjakan pekerjaannya, belum selesai. Tapi itu akan selesai, hanya sementara. Keadaan tidak nyaman ini hanya sementara Bapak Ibu. Bagaimana Tuhan sedang membangun iman, pengharapan, karakter kita semakin seperti Dia. Seperti Rasul Paulus berkata dalam Roma 8 ayat 28 sampai 29. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat 29 dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi bagi kita orang Kristen yang setia mengikuti pengajaran kebenaran firman Tuhan ini, baik sebelum pandemi COVID kita aktif mengikuti ibadah raya di gereja, maupun dalam keadaan sekarang kita mengikuti ibadah melalui streaming online. Perhatikan baik Bapak Ibu. Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan, bukan mendatangkan kecelakaan. Itu yang harus kita pahami dengan serius Bapak Ibu. Kecaplah kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah kita nikmati di tahun-tahun panjang yang telah kita lewati. Betapa nyata pertolongan Tuhan menolong kita dalam menghadapi berbagai masalah hidup. Kalau kita pelajari dalam tokoh-tokoh Alkitab Bapak Ibu, kebanyakan dari mereka itu mengalami kesengsaraan, aniaya, penderitaan untuk membentuk karakter mereka seperti yang Tuhan inginkan. Jadi kita tidak perlu komplain terhadap keadaan seperti ini Bapak Ibu. Seperti Yakobus 1 ayat 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Kegiatan saya Bapak Ibu, di samping sebagai hamba Tuhan, saya juga sebagai dosen. Mungkin Bapak Ibu sudah mengenal. Yang saya mau ceritakan, namanya sebagai dosen, sebagai pengajar, itu mempersiapkan para lulusannya dalam sekolah itu bisa lulus. Nah, untuk menyandang gelar sarjana 1, sarjana 2 maupun S3 itu harus menghadapi namanya ujian. Jadi ujian itu sebenarnya untuk menaikkan level tingkat. Jadi kalau orang tidak bersedia menghadapi ujian, dia tidak layak bisa lulus. Tidak layak. Jadi baik ujian tengah semester maupun ujian akhir semester, nanti saat ujian sidang skripsi. Dan ujian-ujian itu
bukan menjadi beban, malah menjadi kesukaan. Supaya naik level. Nah, demikian juga dengan orang Kristen, Bapak Ibu. Firman Tuhan dalam Yakobus 1 ayat 3 berkata, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dalam Ibrani 10 ayat 36, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Jadi untuk membuktikan kadar iman kita semakin bertumbuh, harus rela menghadapi ujian, menghadapi permasalahan hidup, sekolah kehidupan. Coba kita perhatikan tokoh-tokoh dalam Alkitab, Bapak Ibu. Ayub contohnya. Ayub itu dikenal sebagai orang yang saleh, orang yang taat Tuhan. Walaupun Ayub belum Kristen waktu itu, Bapak Ibu, karena dia hidup sejaman dengan Abraham. Karena salehnya kepada Tuhan itu, Ayub diuji. Dia kalau hidup waktu zaman itu orang kaya raya. Dicatat dalam Alkitab, Ayub memiliki 3.000 onta, 7.000 kambing domba, 10.000 lembu, 500 keledai betina. Hartanya luar biasa. Di samping itu dia memiliki seorang istri dengan 10 anak, 7 laki dan 3 wanita. Sukses. Tapi apa yang dialami Ayub? Kalau kita memiliki anak 10 ya Bapak Ibu. Kalau anak 1 meninggal tidak masalah. 2 juga nggak masalah. Tapi ini yang dialami Ayub, 10-10-nya meninggal. Tragis. Bukan itu aja yang dialami Ayub, Bapak Ibu. Istri yang dikasihinya pun meninggalkan Ayub. Malah istrinya meminta Ayub mengutuki Tuhan karena kesengsaraan yang dialami Ayub yang luar biasa. Bukan saja sampai di situ, Bapak Ibu. Sekujur tubuhnya Ayub dari rambut sampai telapak kaki mengalami sakit. Harus digaruk dengan beling dikatakan. Mengalami kesengsaraan yang hebat. Tetapi dalam firman Tuhan dikatakan Ayub 42 ayat 5. Firman Tuhan berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi, katakan, sekarang mataku sendiri memandang engkau. Dulu kata orang, Ayub mengalami Tuhan. Orang Tuhan itu baik, itu kata orang. Tapi dia katakan, sekarang mataku sendiri memandang engkau. Berarti Ayub mengakui gitu loh. Mengalami Tuhan dalam kesengsaraannya. Ayub tetap setia, tidak berbuat dosa. Kita belumlah mengalami penderitaan seperti Ayub. Belum apa-apa. Justru dalam keadaan pandemi COVID-19, kesempatan kita mempunyai waktu sering bertemu dengan keluarga. Banyak komunikasi, ngobrol. Wah, senang Bapak Ibu berada di luar rumah yang beresiko. Sekarang kita banyak ketemu keluarga, ya. Aktivitas kita semua dilakukan melalui virtual, online. Nggak masalah, itu nggak masalah. Tapi Pak, makan susah, gampang sekarang dengan GoFood, kita dengan
scan makanan apa yang kita inginkan. Tapi ketemu orang susah, gampang dengan call aja. WhatsApp call, dengan pertemuan Zoom, bisa kita lakukan. Kenapa komplain dengan Tuhan? Tapi Pak, tempat saya kerja mengalami penurunan penjualan. Terus saya kerja sekarang digilir ganjil genap. Lah itu kesempatan kita Bapak Ibu. Apalagi bagi Anda yang menyaksikan program ini usia dewasa, dewasa muda. Jangan mengeluh, kesempatan kita berdoa untuk tempat kerja kita. Kalau kita pun mengalami PHK, nggak usah takut Bapak Ibu. Selama kita hidup benar, nggak takut. Pasti Tuhan menolong kita. Ini dikatakan oleh Ayub Bapak Ibu. Dalam Ayub 42 ayat 16 sampai 17 Bapak Ibu, kalau kita pelajari firman Tuhan ini. Ayub masih sempat hidup 140 tahun sebelum dia meninggal dunia, setelah mengalami kesengsaraan hidupnya. Karena Ayub taat setia, tetap melakukan kehendak Tuhan. Harta kekayaannya dikembalikan kembali. Istri dan 10 anaknya. Dan hartanya yang luar biasa, firman Tuhan katakan Tuhan mengembalikan 2 kali lipat harta kekayaannya. Menjadi 6.000 onta, 14.000 kambing domba, 2.000 lembu, 1.000 keledai betina. Luar biasa Bapak Ibu. Itu kalau kita pelajari kisah Ayub. Daud Bapak Ibu. Dalam firman Tuhan berkata dalam Mazmur 13 ayat 2 sampai 4. Daud berkata, "Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku?" Ayat 4. "Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati." Coba Bapak Ibu perhatikan, baca ulang firman Tuhan ini. Kata-kata berapa lama lagi dalam ayat 2 sampai 4 itu 4 kali diulang. Berarti Daud ini mengungkapkan luapan isi hati yang tertekan. Berapa lama lagi Tuhan engkau meninggalkan aku? Karena mengalami kesengsaraan yang dialami oleh Daud. Kenapa ungkapan Raja Daud seperti itu? Ayat 4 dikatakan, "Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati." Jadi Bapak Ibu Saudara kekasih, kalau mata hati kita bercahaya, tidak mungkin kita mengeluh terhadap masalah hidup ini, tidak mungkin. Malah kebalikannya, ada celah, ada hal yang positif yang Tuhan lakukan untuk kita penuhi bagian kita, selebihnya bagian Tuhan. Dengan kata lain, Daud berkata, ungkapannya menjerit terhadap kesesakannya, karena dia katakan, "Buatlah mataku bercahaya." Dengan kata lain, mata hati Daud gelap, tidak bercahaya. Dengan kata lain, manusia batinnya Daud mati, tidur dikatakan. Jangan kamu tidur dan mati. Seperti dalam Efesus 5 ayat 14, Rasul Paulus berkata, "Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu." Artinya Bapak Ibu,
Kalau kita bersungut-sungut, komplain terhadap keberadaan kita saat ini yang tidak nyaman, tidak menyenangkan, artinya manusia batinnya kita mati. Untuk itu bagaimana dalam kesempatan ini kita bangun, bertumbuh. Kecaplah kebaikan Tuhan Bapak Ibu. Jangan mengeluh terhadap masalah hidup yang kita hadapi. Itu Daud Bapak Ibu. Tetapi Daud berkata dalam Mazmur 34 ayat 9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Jadi introspeksi diri kita saat ini yang kita lakukan Bapak Ibu. Kita bersyukur mendengar kebenaran firman Tuhan seperti ini Bapak Ibu. Jangan mudah komplain, bersungut-sungut terhadap keadaan yang kita alami saat ini. Semuanya ada maksud Tuhan. Ada maksud Tuhan. Lalu Bapak Ibu tanya, emang Pak Santo enggak mengalami kesulitan? Oh, kesulitan Bapak Ibu. Sejak muda sampai sekarang pun saya mengalami kesulitan-kesulitan hidup yang tidak nyaman. Lalu saya ceritakan panjang Bapak Ibu. Intinya saya mau belajar taat bagaimana dalam kesengsaraan, kesesakan hidup yang saya hadapi. Ada tangan Tuhan. Tugas kita kerjakan bagian kita. Selebihnya bagian Tuhan. Percaya ini Bapak Ibu. Makanya ada satu lagu Bapak Ibu yang kita bisa nyanyikan. Lagunya, jagaku Tuhan dalam kebenaran. Jagaku Tuhan dalam kebenaran, jagaku dalam kesucian Bapa. Rinduku tetap di dalammu, menikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan. Jagaku Tuhan dalam kebenaran, jagaku dalam kesucian Bapa. Rinduku tetap di dalam, menikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan. Katakan, ku percaya Kau setia, pegang tanganku. Roh-Mu yang kudus memimpinku sampai sempurna. Katakan itu Bapak Ibu dalam doa pagi, dalam kesempatan kita bersekutu dengan Tuhan. Jaga aku Tuhan dalam kebenaran. Dalam keadaan sulit seperti ini, jangan aku bisa berbuat dosa kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kemudian kita belajar satu tokoh lagi, Yusuf Bapak Ibu. Itu dituliskan dalam Kejadian 41 ayat 51 sampai 52. Firman Tuhan berkata, Yusuf memberi nama Manase kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku,
dan kepada rumah bapakku. Ayat 52. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesensaraanku. Nah, kata Manase Bapak Ibu artinya forgetful, lupa, melupakan kesensaraan. Yang kedua dikatakan namanya Efraim, artinya fruitful, berbuah, mengingat kebaikan Tuhan. Coba kalau kita perhatikan, kita pelajari kisah Yusuf ini. Sejak usia remaja Bapak Ibu, dia mengalami kesengsaraan dalam keluarga. Hampir 13 tahun diperlakukan tidak menyenangkan dalam keluarganya. Dibenci oleh keluarga kandungnya sendiri. Hendak dibunuh. Tetapi Yusuf dibuang di sumur kering. Dijual sebagai budak. Bukan hanya di situ Bapak Ibu. Saat bekerja di Mesir, dia difitnah oleh istri Potifar, masuk penjara sampai dilupakan juru minum. Tetapi Yusuf tidak komplain. Alkitab tidak menuliskan Yusuf bersungut-sungut dengan keadaan itu. Tidak. Sampai dikatakan dalam Kejadian 39 ayat 2. Ini loh, ayat ini penting Bapak Ibu. Bisa baca di rumah. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Dikatakan firman Tuhan ini Bapak Ibu. Yusuf bukanlah menjadi orang yang berhasil. No. Apa dikatakan? Selalu berhasil. Luar biasa. Dalam kesengsaraan hidup yang dialaminya. Sampai Raja Firaun pun mengakui ada roh Allah dalam Yusuf. Sehingga Yusuf bisa berhikmat Tuhan. Bisa menerjemahkan arti mimpi Raja Firaun. Sehingga Mesir waktu itu bisa dihindarkan dari musibah kelaparan. Dan kesempatan Yusuf sebenarnya bisa membalas dendam kepada saudara-saudaranya saat saudara-saudaranya datang ke Mesir. Tapi itu tidak dilakukannya. Karena dia tahu Tuhan bekerja atasnya. Karena dia tahu Tuhan menyertai dia. Nih, karena Tuhan menyertai Yusuf. Nih, sertai. Sehingga Yusuf memberi nama anaknya saat dia mempunyai anak yang sulung dikatakan Manase. Artinya forgetful, lupa. Lupa terhadap kesengsaraan. Kita kebalik Bapak Ibu. Kalau kita sengsara kita ingat Tuhan. Benar gak Bapak Ibu? Nah itu colek suami-suaminya tuh ibu-ibu tuh. Kalau senang, waduh makan steak daging yang mewah ya. Apalagi makan babi ya, waduh babi hong, wah sampian ya, cukyok, wah kaki babi. Lupa terhadap Tuhan. Senang jalan-jalan ke Eropa ya, ke wisata ke Jepang, Korea, ke Eropa, ke Amerika. Lupa terhadap Tuhan. Tapi kalau lagi susah, lagi pembaringan terakhir, maksudnya dalam di rumah sakit, di ICU, tubuh kita sudah diisi oleh selang-selang medis,
baru ingat Tuhan. Cara ingat Tuhannya gimana? Panggil pendeta, minta didoakan. Waduh, itu manusia Bapak Ibu. Makanya kalau kita yang berjemaat di GSKI ya, khususnya jemaat GSKI Gajah Mada yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini, khususnya bagi Bapak Ibu yang berusia usia indah, jangan sakit hati. Kita tidak bisa datang beribadah ke gereja secara fisik, nggak usah kita komplain. Kita bisa mendengar kebenaran firman Tuhan ini, kita bersyukur. Masalahnya bagaimana, bukan hanya kita bersyukur bisa mendengar kebenaran firman Tuhan ini, itu belum esensi. Tetapi yang lebih esensi bagaimana kita belajar melakukannya. Jangan Bapak Ibu komplain kepada anak-anak yang susah, tidak bisa memberikan uang, tidak berkunjungan ke rumah, komplain. Jangan Bapak Ibu, khususnya juga bagi Bapak Ibu orang-orang muda, hargai orang-orang tua saat ini dalam keadaan kesepian ya. Kalau nggak bisa kunjungan ya minimal WhatsApp call, ma, pa, gimana kabarnya. Bukan hanya menanyakan kabar, kirim makanan. Saya sering minta istri anak saya, kirimi oma, opa makanan. Sering saya katakan. Lalu kita kunjungan ke orang tua, jangan bawa tangan kosong. Minimal membawa makanan lah. Lalu sakit, udah saya bilang, jangan bilang saya, mama papa sakit, enggak usah. Langsung aja belikan obat. Itu kewajiban kita. Jadi dengan kata lain Bapak Ibu, seperti Yusuf ini, Manase ya, Manase. Lupakan kesengsaraan. Udah yang kesengsaraan, yang kesesakan yang kita hadapi, forgetful. Lupakan itu kesengsaraan hidup kita. Justru dari kesengsaraan itu sebenarnya membentuk kita untuk fruitful, berbuah. Makanya Yusuf menarik Bapak Ibu. Anak yang kedua diberi nama Efraim. Karena apa? Allah membuat aku mendapatkan anak dalam negeri kesengsaraanku. Arti Efraim itu fruitful, berbuah. Artinya mengingat kebaikan Tuhan. Waduh, apalagi Bapak Ibu yang memiliki anak yang menamainya Efraim. Wah, itu harus berbuah, fruitful. Ingat kebaikan Tuhan. Kita harus ingat kebaikan Tuhan yang telah kita mengalami kesengsaraan tahun-tahun panjang yang kita hadapi Bapak Ibu. Ingat kebaikan Tuhan. Jangan terbalik Bapak Ibu. Di sini adalah rahasia Yusuf diberkati, bagaimana dia fokus terhadap kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan terhadap Yusuf. Sehingga dia diberkati Tuhan. Amin Bapak Ibu, ingat kebaikan Tuhan. Kita belajar satu tokoh lagi Bapak Ibu, Paulus. Sebelum ke situ, di sini Bapak Ibu, Tuhan Yesus juga mengajarkan dalam Yohanes 15 ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Dibersihkan artinya kataros, uncertainly equity, clean, pure, murni. Jadi kalau Bapak Ibu yang mempunyai pohon buah-buahan, supaya pohon itu lebih banyak berbuah, itu dibersihkan, rantingnya dibersihkan supaya banyak berbuah. Ini penggenapan firman Tuhan. Jadi setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, tetapi ranting yang berbuah dibersihkannya. Wah, itu dibersihkannya susah, sakit Bapak Ibu. Orang gak suka itu dibersihkan. Bagaimana hidup benar, kudus. Wah, itu perjuangan yang harus kita pergumulkan serius, habis-habisan. Saya pun berjuang di wilayah ini Bapak Ibu.
Bagaimana tutur kata, tingkah laku, perilaku, perbuatan kita menjadi teladan, menjadi contoh. Hidup benar di hadapan Tuhan. Tidak mudah Bapak Ibu. Itu perlu perjuangan keras. Perjuangan keras. Kecap kebaikan Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 3 dikatakan, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jadi kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Ini loh. Bukti kita mengecap kebaikan Tuhan, dibersihkan hidup benar. Ini Bapak Ibu, buang segala kejahatan. Apa Rasul Petrus katakan? Tipu muslihat, munafik, dengki, fitnah. Jadi seperti bayi yang baru lahir. Kalau bayi baru lahir, dia hanya menginginkan air susu ibu yang murni. Tidak ada bayi lahir mau, mah aku mau apartemen, tidak ada. Aku mau makan mah, makan enak, nggak ada. Makannya air susu ibu. Dikatakan tuh seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin air susu yang murni. Bukan air susu kambing Bapak Ibu, air susu ibu. Dan yang rohani, batinnya itu jadi seperti bayi. Dengan kata lain, kita kecap kebaikan Tuhan, kita rela dibersihkan ini loh. Baru kita bisa bertumbuh, manusia batinnya kita bertumbuh, kita bercahaya. Kita tidak tidur. Baru kita beroleh keselamatan. Inilah dikatakan tuh, kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Kalau enggak, belum Bapak Ibu, belum. Nah ini kita bergumul untuk ini Bapak Ibu. Kita bergumul di hari-hari ini dalam keadaan susah. Diprediksi keadaan susah ini akan panjang Bapak Ibu. Kekhawatiran khususnya di Jabodetabek akan terjadi gelombang kedua COVID-19. Karena kebanyakan orang tidak taat mengikuti protokol kesehatan dengan jaga jarak, pakai masker, sering cuci tangan. Orang menganggap biasa aja. Dan ini diprediksi akan terjadi resesi ekonomi. Bukan hanya di Indonesia, global. Negara tetangga kita aja sudah mengumumkan negaranya resesi ekonomi. Susah cari kerja. Saya ini kalau mengajar online sering saya tanyakan mahasiswa, Anda sekarang kerja gimana? Wah di PHK Pak. Sekarang work from home gak kerja. Digaji gak digaji tapi dipotong Pak. Wah kalau udah work from home bentar lagi di PHK. Gak ada penghasilan. Perusahaan-perusahaan susah. Untuk itu kecaplah kebaikan Tuhan Bapak Ibu. Kalau kita mendengar kebenaran firman Tuhan seperti ini. Bukan berbangga kita sudah bisa mendengar, tapi belajar kita untuk meresponnya Bapak Ibu. Kecap kebaikan Tuhan. Jangan iri, buang segala kejahatan kita. Jangan kita melakukan tipu, muslihat, manipulasi, munafik. Ini munafik tuh ada di Alkitab Bapak Ibu. Segala macam munafik, kepura-puraan. Bukti kita mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan sebenarnya. Itu kita mengasihi keluarga kita, orang tua kita, itu bukti nyata kita mengasihi dia. Buang segala tipu muslihat, kedengkian, iri, fitnah. Jadilah kita seperti bayi yang baru lahir. Sukanya dengan yang rohani. Kita ya kalau bicara hal-hal yang begini dianggap sepi, dianggap sepele. Seolah-olah kita gak nginjak tanah gitu loh.
sombong itu. Nah, ini yang benar Bapak Ibu, kita jaga pergaulan kita. Kalau pergaulan itu tidak menambah batinnya, kita tinggalkan. Apalagi lagi keadaan begini, sibuk-sibuknya itu menggelar acara reunian. Aduh, udah nggak perlu Bapak Ibu. Punya banyak waktu, ayo lo kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, sharing. Apalagi gereja kita menggerakkan home, sekolah Alkitab di rumah. Ayo kita belajar. Kupas kebenaran firman Tuhan ini. Kita belajar memperagakannya. Sehingga kita bisa menikmati kebaikan Tuhan lewat peristiwa-peristiwa hidup yang kita hadapi. Walaupun itu kita mengalami kesengsaraan. Amin Bapak Ibu. Jangan lagi mengeluh terhadap masalah yang kita hadapi. Di akhir program ini Bapak Ibu, nanti ditayangkan di sana ada akun media, sosial media dari GSKI Gajah Mada. Bapak Ibu bisa klik subscribe, tombol subscribe-nya untuk bisa notifikasi, bisa mengupdate informasi-informasi seputar kegiatan dari GSKI Gajah Mada. Dan ditampilkan juga ada rekening untuk Bapak Ibu yang tergerak untuk memberikan persembahan kasih untuk kegiatan gereja seperti ini Bapak Ibu. Agar kegiatan dari GSKI Gajah Mada ini tetap berlangsung. Biar nama Tuhan dimuliakan. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita nyanyikan lagu firman Tuhan ini. Hidup kudus tak bercela. Tuhan perkenankan aku. Perkenankan aku selalu ada di sampingmu. Sejak ku hidup di bumi sampai di keabadian, ku iring Tuhan. Pegang janjiku, setia sebagai sahabatku, senantiasa bersama menunaikan tugas Bapa. Selesai akhirnya, katakan sama-sama, ku bersedia hidup kudus tak bercela. Kan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuanganku. Ku bersedia hidup kudus tak bercela. Takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Musik mengalunkan lagu ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar. Hamba percaya ada hati-hati Tuhan, hati jemaat Tuhan yang disentuh oleh Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan ini. Sesungguhnya dalam keadaan sulit sekalipun saat ini, ajar kami untuk mengecap kebaikan Tuhan.
Justru lewat peristiwa hidup yang tidak nyaman ini, ada maksud Tuhan untuk menggarap manusia batinnya kami untuk tetap hidup. Manusia batinnya kami bertumbuh, sehingga membentuk karakter kami semakin seperti Tuhan. Ingatkan kami Tuhan, di sisa waktu hidup kami yang semakin singkat ini, ajar kami untuk memburu Tuhan dan kerajaan-Nya. Jadikan kami pemburu Tuhan. Hanya Tuhan dan satu-satunya sumber kebahagiaan kami. Tuhan berkati jemaat Tuhan dengan segala permasalahan hidupnya. Tuhan berkati dalam usaha pekerjaan rumah tangga studinya. Tuhan berkati. Kalau ada jemaat Tuhan yang sakit, kiranya Tuhan boleh berbelas kasihan untuk menyembuhkannya. Biar mata hati rohani manusia batinnya jemaat Tuhan dicelikan, bangun dari tidur dalam menyongsong hari Tuhan yang semakin dekat. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang manis ini. Terima kasih Tuhan. Walaupun kami mendengar, menyaksikan kebenaran firman Tuhan secara online, kami diberkati dengan kebenaran firman Tuhan ini. Angkatlah tangan kita tuh untuk menerima berkat ini. Berkat dari Allah Bapa di surga, cinta kasih yang manis dari Tuhan Yesus Kristus, dengan persekutuannya melalui Roh Kudus, turun menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Katakan amin. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.